A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusji sahaba. Ya, lihat tuh. Yusji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita udah bener nih, kita udah bener punya pelindung, yakni Allah. Masalahnya kok nggak pernah dipakai pelindung itu gitu. Kita kayak belayar ya, terus nggak pakai jaket itu misalkan ya masuk angin lah gitu, pelindungnya nggak dipakai gitu. Terus kita kayak punya rumah tapi milih di luar, hujan-hujanan, angin-anginan, begadang dari pagi sampai malam di luar ya, rumahnya nggak dipakai. Nah kita udah bener punya Allah pemberi rezeki, tapi kita juga nggak datang kepada Dia gitu. Nah Allah ngingetin kita dengan ayat 7 ini, ya nanti akan berangkat kepada kisah-kisah para nabi dan cerita-cerita yang lain. Bahwa kalau aku yang menciptakan apapun ini udah pengen menyelamatkan, maka kisahnya seperti siapa? Seperti kisah Nabi Nuh. Belayar 40 tahun, bukan cerita sejam 2 jam, badai 40 tahun. Dan ombaknya itu segede gunung. Ombaknya bukan ombak 2-3 meter. Giant tsunami doang itu cuman 35-50 meter. Giant tsunami. Tsunami kemarinan dulu di Aceh sekian puluh tahun yang lalu. Ya, sekian belas tahun yang lalu. Itu juga ombaknya ya 5 meter, 7 meter gitu. Bisa nyangsangin orang sampai 30 meter. Lah ini Nabi Nuh ombaknya segede-gede gunung. Kanan, kiri, depan, belakang. Dan berlangsung 40 tahun berturut-turut. 24 jam. Tapi kok bisa selamat? Ya kan dia nyiptain. Kayak orang nyiptain game gitu loh. Dia nyiptain game tapi dia tahu kan selaknya kemana gitu loh. Jalannya kayak apa? Dia nyiptain ini apa kalau pintu masuk terus gini. Gitu. Kalau Brium apa namanya? Apa? Labirin. Ya. Temannya Labirun itu ya, saudaranya Sobirin. Labirin kan kalau yang nyiptain man dia tahu gitu kan. Jalan lewat mana, keluar lewat mana gitu kan. Tikungannya di mana, mentoknya di mana, betul nggak? Nah, kita mesti datang ke Allah Jalla Jalaluh begitu. Ya, Haji Tahir, Haji Syawal ya. Ini Haji Tahir dari Singapura. Ya, udah masuk belum nih audionya? Terus Haji Syawal dari mana Haji Syawal nih? Dari Papua, Masya Allah. Ya, nih saya mau ngajak dulu pemirsa ke surah An-Nur. Kakak buka surah An-Nur deh. Surah An-Nur ayat 43. Kalau tadi kan Nabi Nuh cerita ombak yang kayak gunung di laut ya. Ini ada perjalanan di udara ya. Ini fenomenanya namanya fenomena apa ya namanya ya? Fenomenanya namanya yang gunung es itu loh. Gunung es. Iya, fenomena gunung es tapi adanya di awan gitu. Jadi kalau kita naik pesawat tuh, kita suka duduk gitu. Terus suka ada percikan air kan kanan kiri di jendela pesawat tuh. Nah itu kalau kejadian yang di ayat 43 ini, wah itu cuman Allah yang bisa nyelamatin. Kenapa? Karena gumpalan-gumpalan awan itu nanti bertumpuk-tumpuk. Ya, terus kata Allah, iya kalau mau nimbus itu modelnya gitu. Nah itu nanti
itu akan mengeluarkan butiran-butiran es dari langit yang satu butirannya itu segede gunung. Satu butiran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu aja tuh, kalau Allah yang nyiptain, Kakum, kalau Allah nyiptain, ayo ikutin Papa. Nanti dia yang bisa melindungi. Iya, buktinya banyak juga orang selamat gitu loh. Yuk kita baca ayatnya. Ya, perhatikan ayatnya. Pemirsa silakan dibuka yang punya Quran. Ayat 43 surah An-Nur. Halamannya... Halaman 355. 355. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusji sahaba. Ya, lihat tuh. Yusji sahaba. Thumma yu'allifu bainah. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Coba Kak baca artinya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, Nah, kemudian... bentar. Allah menggerakkan awan perlahan. Kerja nih. Jadi sang pencipta juga yang menggerakkan. Oke? Sang pencipta yang menggerakkan awan, digerakin sama dia. Terus? Pelan-pelan digerakinnya. Mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini kan keren banget ya. Awan digerakin gitu loh. Ini nyusunnya kan, ya Allah, ya, digerakin terus bertumpuk-tumpuk terus. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, habis numpuk itu ntar keluar tuh butiran-butiran air hujan terus. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Ya Allah, terus butiran es dari langit terus. Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Ya Allah, kayak gitu coba. Nabi Nuh di laut. Ini ceritanya di angkasa. Artinya ini pertunjukan dari Allah betapa kemudian penciptaan Allah tuh kayak gitu. Mau selamat apa kita dari Allah kalau kita nggak ke Allah begitu kira-kira. Makanya kan cerita-cerita kan heroik semua ya. Nabi Musa di sungai Nil yang mestinya ngelepin Nabi Musa kecil, ketika kecil kan Nabi Musa ditaruh di sungai Nil tuh. Tapi kan sungai Nil yang begitu lebar, luas, dalam zaman dulu jangan kayak sekarang. Sekarang aja udah gede banget. Masih gede banget, masih luas banget, masih dalam. Lah dulu bagaimana ceritanya? Buaya lah, apalah. Tapi sungai Nil itu malah jadi kendaraan siapa? Malah jadi kendaraan Nabi Musa kecil. Anak kecil lawan raksasa, Daud lawan Jalut. Ya, siapa yang menang? Daud yang menang. Nah, Nabi Yunus, coba, dia di mana? Tenggelam di mana? Di dasar samudra, ya kan? Bagaimana Basarnas nyarinya bagaimana itu? Lah kalau orang kecelakaan tenggelam di laut, dia diem. Mungkin masih gampang nyarinya tuh tim penyelamat evakuasi dari berbagai negara. Lah kalau Nabi Yunus kan dia tenggelam di makhluk hidup. Iya, artinya ini orang nyarinya gimana? Karena dia jalan-jalan kan begitu. Mau nguber di mana? Tapi kalau Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian menggerakkan, Allah yang kemudian menghendaki, lalu menyelamatkan, ya selamat. Makanya orang mau jual rumah kemana? Datang ke Allah. Orang mau beli rumah kemana? Datang ke Allah. Orang mau nikah gimana? Datang ke Allah. Orang punya utang gimana? Datang ke Allah. Ya, orang mau kayak apa nggak selamatnya? Kan ada nggak selamatnya itu, awas lo kalau nggak bayar lo. Gitu kan ya pemirsa ya. Utang apa sih? Udahlah, datang ke Allah insya Allah. Kita ngadu aja sama Allah. Coba terusin baca. Terjemahnya lagi. Ya. Fayusibu. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki. Tuh, siapa yang dikehendaki kok. Dan dihindarkannya. Dan dihindarkannya sama dari siapa juga siapa yang dia kehendaki. Tuh coba. Biar kata ada ular nih, ada ular dia. Nih coba ya, biar kata ada ular di tengah kita. Bahaya nggak? Enggak ada bahayanya, orang biar kata, kan baru biar kata. Ya. Lo gimana sih? Biar aja. Gue bilang biar kata. Namanya gue biar kata.
Iya, artinya biar kata ada ular gitu ya. Saya pernah tidur sama ular. Ular pakai masuk ke, ini demi Allah pemirsa, kejadian ini sama saya. Ular masuk ke dalam kasur, set gitu. Itu kan mestinya saya mati tuh sama istri kan. Tapi subhanallah loh, nggak ada masalah apa-apa tuh. Ya karena kita keburu tahu, kemudian kita usir ular itu dan kita selamat. Tapi siapa yang menyelamatkan itu? Karena Allah belum menghendaki. Tapi ada orang lagi diam-diam, enak-enak di becanya, pakai ketiban pesawat. Pernah dengar nggak? Di Medan itu. Ini Allah tukang beca ngimpi apa meninggalnya keren bener. Tiban pesawat, Ji. Allahumma sholli wa sallim barkali wa ala alih. Gitu kan? Ada pedagang buah di pinggir jalan. Ngimpi apa dia? Ada orang kemudian bawa mobil, hilang remnya. Lagi di pinggir jalan, lagi enak-enak, agak ada sakitnya. Nggak pernah sakit selama hidupnya. Hari itu dia ngegantiin istrinya dagang buah. Hari itu dia gantiin istrinya dagang buah. Bukan istrinya. Ya yang meninggal, tapi dia coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini quote of the day hari ini, Kak. Kita nggak salah datang. Datangnya ke Allah. Karena udah dia buktiin. Mau kayak apapun kesusahan, kesulitan, permasalahan. Dan begitu beratnya ya kejadian. Tapi kalau Allah nyelamatin, selamat aja.